Salam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, Bapak, Ibu semua, audiens yang mengikuti kegiatan Ngopi Yuk pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa bersua kembali. Kali ini adalah kegiatan kedua kali yang ditaja oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau. Dan pada kesempatan kali ini sudah hadir di hadapan kita semua Profesor Dr. Hanafi Husin. Beliau adalah Profesor Kehormatan dari Departemen Studi Asia Tenggara di Fakultas Seni dan Ilmu Sosial University Malaysia. Malaya, maaf. University Malaya, Department of Southeast Asian Studies, Faculty of Arts and Social Sciences, University Malaya. Selamat datang Prof di Pekanbaru, selamat datang di LPPM Universitas Riau. Semoga tadi perjalanannya lancar dan kegiatan hari ini sepertinya sangat padat juga ya Prof. Karena sesudah kegiatan podcast pagi hari ini nanti juga akan dilanjutkan dengan kegiatan kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Riau. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Prof Hanafi untuk bisa hadir dalam kegiatan-kegiatan di Universitas Riau. Nah, uh, Prof, mungkin saya ingin membacakan sedikit lah ya CV Prof. Memang uh, Bapak Ibu audiens pasti bisa searching langsung di website. Tetapi barangkali bagus juga ada beberapa hal yang bisa kami sajikan, sampaikan dalam CV Prof Hanafi. Profesor Hanafi Hussein ini aktif dalam kajian antropologi Asia Tenggara, khususnya ritual dan seni pertunjukan. Beliau juga aktif meneliti dan menerbitkan karya-karya tulis terkait dengan ritual dan identitas masyarakat di Kalimantan, khususnya Sabah, Malaysia. Antara lain itu adalah di Kadasan Dusun, Penampang Sabah, kemudian Dusun Lotut di Tuaran Sabah, dan masyarakat maritim Sabah, Malaysia, serta Filipina Selatan, kemudian juga sama Bajau dan Bajau Laut, serta masyarakat di pantai timur Kalimantan dan Filipina dan di wilayah Filipina. Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai dekan di Fakultas Seni dan Kreatif University Malaya, kemudian juga menjadi dekan di Fakultas Wakil Dekan untuk studi sarjana. Betul begitu, Prof ya? Oh, oh, oke. Mungkin ya juga mic-nya bisa lebih dekat, Prof. Kemudian juga pernah menjabat sebagai kepala unit ya Prof, kepala unit Maritim Community Law Policy and Governance. Begitu ya Prof. Iya. Kemudian juga menjabat di kepala di Malaysian Population and Migration Research Center. Kemudian juga aktif sebagai editor-in-chief dari Jati Journal of Southeast Asian Studies. Dan juga berkhidmat dalam The Malaysian Intangible Cultural Heritage Reference Expert for the Intergovernmental Community for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage di Kementerian Pariwisata ya Prof. Iya. Pariwisata, Seni dan Budaya Malaysia. Ya, ini
banyak juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Indonesia, Prof. Kami membaca ada visiting profesor di Universitas Indonesia, kemudian di Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Negeri Semarang, kemudian juga di Thammasat University Thailand, di uh, di Wuhan, di Wuhan Cina juga, dan sekarang di Universitas Riau ya, Prof. Iya, Uh, rezeki ya. ya, alhamdulillah kami bisa bertemu diperkenalkan oleh Prof. Irwan Effendi dari Fakultas Perikanan dan Kelautan, dan sekarang sedang kami dari Fakultas Hukum dan Perikanan beserta Prof. Hanafi sedang melaksanakan proyek penelitian yang didanai oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau. Ya, Ya, makasih. ya, agak panjang Prof ya, tapi tidak mengapa. Jadi boleh mungkin bisa kita diskusikan ini Prof tentang tema hari ini itu adalah sistem pengetahuan adat dan ketahanan masyarakat pesisir pasca bencana dan perubahan iklim. Ya, jadi menurut saya pribadi dan juga teman-teman peneliti ini uh, subjek yang sangat menarik Prof karena dan uh, up to date. Mengapa demikian? Karena situasinya dengan kondisi dunia sekarang, isu tentang perubahan iklim itu merupakan isu yang sangat penting. Dan itu di tingkat internasional juga dibahas oleh banyak pemimpin negara. Kemudian dari sisi hukumnya juga kami melihat ada isu-isu yang juga sekarang dibahas, misalnya apa? Misalnya bagaimana masyarakat internasional itu memberikan perhatian kepada masyarakat di wilayah-wilayah pesisir agar mereka mampu melakukan mitigasi terhadap potensi bencana akibat perubahan iklim khususnya. Secara internasional misalnya kita membaca bagaimana salah satu contohnya itu adalah Republik Vanuatu di Samudra Pasifik. Ada informasi yang kalau kita lihat di berita itu Vanuatu menyatakan kondisi negaranya dalam status darurat karena sebagai wilayah kepulauan, beberapa pulau yang didiami oleh warga masyarakatnya itu sudah mulai tenggelam. Kemudian menyebabkan mereka harus mengungsikan, ternyata harus mengungsikan masyarakatnya itu ke wilayah lain. Dan beberapa waktu yang lalu Vanuatu juga dikabarkan melakukan perjanjian kerjasama dengan Australia agar Australia bersedia untuk menampung climate refugee ini atau environmental refugee ini yang berasal dari Vanuatu. Nah, di Riau sendiri wilayah kita adalah wilayah pesisir, sebagian besar wilayah pesisir, kemudian juga Indonesia adalah negara kepulauan, sehingga potensi dari masyarakat pesisir untuk juga mengalami hal yang sama itu jadi sangat besar. Uh, Harapannya secara internasional nanti akan ada perhatian yang lebih, tetapi itu kan juga berproses ya, Prof. Gitu ya, berproses sehingga masyarakat yang khususnya yang tinggal di wilayah pesisir, tentu saja mereka sudah harus bersiap-siap siap dari sekarang. Nah, Prof mengkaji hal itu. Nah, ini menurut kami sangat menarik untuk kita bahas. Nah, mungkin tanpa panjang lebar lagi, Prof ya, bolehlah saya bertanya. Allah, Sembang dalam sembang-sembang yang ini, bisa ya, ya, jawab. bertanya mungkin terkait proyek yang Prof lakukan ini, bagaimana awal mulanya bisa apa terlibat dalam proyek ini, Prof. Oke, pertamanya saya sambutlah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena mengundang ya untuk sesi podcast ini. Dan seperti yang kita nyatakan,
Ya, saya juga menjawabnya secara santai aja ya. Ya. Jadi karena saya ini dari Malaysia dan mungkin juga tutur kata saya ini nggak lancar ya It's okay, it's okay. dengan Indonesian slang itu. Em, Baiklah, tadi telah dinyatakan ya pengalaman saya dalam penelitian ataupun kalau kami di Malaysia memanggilnya sebagai penyelidikan ya. Em, Sebenarnya ia bermula sebagai em, penelitian yang santai ataupun saya memanggilnya sebagai fun research ya. Biasa. Fun tapi Em, hasilnya luar biasa, Prof. Karena waktu saya mulai masuk ke komunitas maritime ataupun komunitas maritim di pesisir ya, Sabah, di Borneo itu dan juga di Southern Philippines ataupun selatan Filipina itu sebagai secondary research. Jadi bukan yang utama. Karena yang utamanya adalah komunitas Kadazan Dusun ya yang tadi dinyatakan di Borneo, di Sabah, bukan di Kalimantan, bukan di Kalimantan. Oke, iya, ya, betul-betul, Prof, betul. Oke. Ya. Tapi oleh karena kita studinya mengenai kita panggil indigenous knowledge ya, yang menyangkut kepada perkara-perkara ritual karena saya dalam antropolog ya. Jadi ritual itu merupakan penelitian saya. Jadi saya ingin membandingkan ataupun melakukan studi banding apa yang adanya pada komunitas di pesisir. Jadi bermulalah perkenalan saya dengan komunitas Bajau yang ada di negeri Sabah itu, yang fokusnya adalah Bajau di pantai timur negeri Sabah. Kalau di negeri Sabah itu lokalitas orang-orang Bajau ada dua, satu di pantai barat dan satu lagi kelompok di pantai timur Sabah. Walaupun mereka itu adalah Bajau, tapi dalam konteks alamnya, ekosistemnya, dan juga budayanya, ia berbeda. Ya, karena bila kita membandingkan dengan ritual misalnya, jadi itu kan berhubung dengan alam kan. Jadi alamnya Bajau di pantai barat itu beda dengan Bajau di pantai timur. Oke. Jadi uh, yang saya tertarik untuk ke Pantai Timur itu karena mendengar begitu banyak sekali perlakuan-perlakuan ritual yang menyangkut kepada akhirnya adat kepada masyarakat dan dari situ juga kita dapat memerhatikan dalam konteks yang lebih luas ya. Um, Ritual itu seperti yang kita ketahui harus, perlu, dan setengahnya wajib ya Iya, dilakukan betul, betul. oleh komunitas. Jadi apabila kita melihat kepada persoalan apa yang harusnya bagi mereka, apa yang perlu dilakukan bagi mereka, dan apa yang wajib bagi mereka, jadi ia menyangkut kepada persoalan alamnya ya. Oke. Jadi hubungannya dengan alam dan apakah hubungannya alam itu dengan uh, kita panggil di sini uh, amalan ya, Oh iya. leluhur gitu. Betul, betul. Jadi dalam konteks ini sebagai seorang peneliti kita melihat pada yang mikro ya, karena orang-orang antropolog ini sangat mikro studinya ya, Iya. harus berada dalam komunitas Setelah itu kan masalahnya selesai. Ya, cuman kayak misalkan setengah Ya, silakan, Prof. setengah orang melihat kita orang antropolog ini sebagai peneliti yang mikro sifatnya, tapi sebenarnya ia walaupun mikro interpretasinya adalah bersifat makro ya. Ya, betul, Jadi betul, Prof. ianya dapat kita interpretasikan inilah
orang Bajo secara luasnya. Nah, jadi dalam konteks ini setelah beberapa lama dengan fund research yang sifatnya studi ritual mereka, jadi dalam ritual itu juga banyak yang kita pelajari ya dari segi indigenous knowledge-nya dan apakah yang dapat apa yang dimanifestasikan sebenarnya melahirkan banyak interpretasi ya. Jadi interpretasi itu tergantung juga kepada kita dalam membawa diri kita ke lapangan itu dengan berbagai teorinya. Tapi sebenarnya komunitas itu sendiri mempunyai grounded teorinya yang luas ya. Jadi itu kita dapat mempelajarinya dan dalam meneruskan studi tentang komunitas Bajau ini sesuailah dengan research unit yang saya anggotai di Universitas Malaya itu, yaitu Institute of Ocean and Earth Sciences. Jadi penelitian komunitas Bajo ini melengkapilah ciri-ciri sebagai center yang studinya ocean community. Jadi apabila kita membawa diri kita dalam penelitian komunitas ini, walaupun ritual itu merupakan subjek saya, tetapi kita juga melihat kepada komunitas ini bagaimana mereka berhadapan dengan situasi yang sedang berlaku. Jadi waktu ya sekitar 2000-an, 2004, 2005 itu kan bermulanya apa yang kita panggil sebagai climate change, ya. Betul, Prof. Betul. Jadi itu juga membawa saya untuk meneliti lebih lagi pada konteksnya yang orang lain juga ikut study, ya. Betul. Jadi kalau saya studinya ritual, orang lain studinya climate change. Jadi apa hubungannya komunitas itu dengan ritual dan apa hubungannya dengan climate change dan apakah hubungannya dengan kita panggil di sini ketahanan mereka sebagai komunitas yang berada di alam maritime itu yang berhadapan dengan fisikalnya sedang bergejolak dengan climate change itu. Jadi ini membawa kepada saya tidak berhenti studinya orang Bajau itu, komunitas maritime itu dengan ritualnya saja. Jadi menambah. Jadi bila orang melihat kepada hasil studi kita, jadi itu kita dapat bersama kan dengan kelompok yang lain yang turut studi climate change, tetapi komunitasnya kita dapat memberikan apa kita panggil kontribusi dari knowledge yang kita ada pada komunitas ini dan kita bisa share kepada peneliti yang khusus studinya tentang climate and climate change ataupun iklim dan juga perubahan iklim itu. Jadi di mana letaknya ketahanan ataupun resilience ya community ini. Jadi kita dekatnya dengan komunitas, jadi seolah-olah kita juga masuk ke alam mereka, merasai perubahan iklim itu kerana waktu kita 2004 2005 komunitasnya begini. Tapi setelah kita mengikuti bersama komunitas itu hingga tetapi kita di setting dulu. Oh, sudah. Oke. Ya. Tetapi kita dapat ya merasai akan perubahan komunitas itu dalam menghadapi climate change yang berlaku. Itulah
gimana dalam penelitian saya ini adanya elemen climate change itu yang berhubung dengan komunitas. Iya. Dan ya, jadi saya pada saat membahas tema ini memang searching lah Prof ya, dengan waktu yang singkat coba searching bahasannya khususnya untuk apa namanya masyarakat pesisir, dan itu memang seperti kolaborasi ya Prof, kolaborasi dari beberapa peneliti. Dan kalau dilihat juga isu climate change ini memang tidak mungkin hanya eh, diurus mungkin atau diteliti di satu subjek saja kan, Prof, satu bidang saja. Karena semuanya saling terkait mengkait. Jadi kalau misalnya bicaranya masalah hukum dari sisi hukum internasional, itu juga tidak bisa berdiri sendiri. Pasti juga melibatkan bidang-bidang studi yang lain. Nah, eh, seperti sekarang, kalau Prof kan, oh ya kan di luar sepertinya. Ya, karena di wilayah pesisir, makanya memerlukan nih keahlian Prof, khususnya terkait dengan budaya mereka mungkin Prof ya, dan bagaimana kemudian mereka bisa melakukan mitigasi berdasarkan tradisi atau luh apa arahan, bukan arahan sih apa ya istilahnya, hmm, eh, ya tradisi mereka lah, apa yang mereka lakukan secara turun temurun. Pada saat Prof bilang Bajo, saya pikir Bajo itu hanya ada di Indonesia, Prof. Rupanya eh, mereka tidak mengenal batas wilayah ya. Sukuannya itu tidak mengenal batas wilayah. Jadi ada yang memang secara administrasinya sekarang Bajau itu berada di wilayah Malaysia, tapi administrasinya ada juga yang berada di wilayah Indonesia. Tapi sebenarnya mereka adalah satu suku besar seperti itu ya, Prof ya. Nah, kemudian ini juga Prof, mungkin dari penelitian tersebut eh, tradisi atau ritual yang seperti apa Prof yang sudah dilakukan oleh mereka sebelumnya. Sebelumnya mungkin mereka melakukan suatu ritual, tetapi karena situasinya mungkin sudah tidak bisa lagi, misalnya kan, karena situasi apa perubahan akibat dari perubahan iklim, mungkin mereka sudah tidak bisa lagi melakukan itu. Kemudian, oh mungkin saya bisa kasih contoh begini, Prof. Setahu saya di Pelelawan, ada wilayah di Riau, Pelelawan, itu kan terkenal dengan salah satunya penghasil madu, madu sialang. Nah, sebelum dari informasi dari cerita-cerita yang pernah kami lakukan penelitian dengan pemuka adat di Pelelawan, itu disebutkan sebelum mereka memanen madu, itu dilakukan ritual. Ritual untuk mengusir lebah, tapi ritual. Gitu kan. Yang kalau mungkin dinilai dari sisi ilmiahnya, itu dianggap nggak ilmiah mungkin Prof ya. Tetapi itu yang mereka percayai. Nah, Uh, dan itu mengambilnya hanya dilakukan di pohon sialang. Tapi yang jadi mungkin sekarang isu adalah karena pohon sialang itu sudah mulai langka, misalnya. Kenapa ya? Karena tadi masalah apa uh, investasi menyebabkan wilayah di mana pohon sialang tumbuh itu dialihfungsikan, sudah jadi hutan industri misalnya. Nah, sehingga mereka tidak lagi melakukan ritual itu ya karena tadi ya, karena ada perubahan-perubahan. Nah, kalau yang di Bajau atau yang di Sabah ini bagaimana, Prof? Atau apakah mereka melakukan ritual yang mungkin sekarang baru? Mungkin bisa diceritakan sedikit, Prof. Oke, terima kasih. Sebelum saya melanjutkan kepada ritualnya itu kan, di Sabah, di komunitas yang saya studi ini, yang di pantai timur Sabah itu, sebenarnya ada tiga kelompok besar Bajau. Ya.
pertamanya uh, Bajau Sama yang merupakan mayoritas Bajau di Baju Sabah sama. yang mereka ini adalah komunitas yang sudah maju ya dari segi apa ekonominya, akademiknya, politiknya, Mm-mm. sosialnya, budayanya. Karena bila berkata tentang Bajau, jadi mereka lah yang menjadi mayoritasnya Bajau di pantai timur ya, Oh, oke. negeri Sabah Ya. itu. Tapi ada lagi kelompok yang kedua di di pantai timur Sabah ini Mm-mm. yang dipanggil sebagai orang Bajau Laut atau sama di laut. Mm-mm. Jadi orang Bajau Laut ini yang nginapnya ya tinggal di Iya. pesisir pantai negeri Sabah itu yang rumahnya di atas apa atas laut ya, Oh, oke, tapi oke. bukan di tengah laut. Oh, ya. Ya, di pinggir laut. Jadi mereka ini kebanyakannya adalah mempunyai hubungannya dengan sama di laut ataupun bajau laut di Filipina. Oh, Malah uh, malah hubungan mereka itu masih dekat, ya, oh, ya, saling ya. berhubungan. Kadang setiap bulan itu mereka berkunjung. Yang Oh, ya. dari Sabah ini orang bajau laut berkunjung ke Ke Filipina. sanak saudaranya di Oh, Filipina. berarti ya. Ya, dan yang dari Filipina itu berkunjung. Berarti 3 negara, Prof ya, Bajo Ya. ini ya. Nah, Ya. jadi yang berhubungannya dengan Bajo Indonesia itu juga berlaku. Oh, oke, ya. Jadi tiga kan. Betul. Nah, kemudian ada lagi satu kelompok Bajau yang dipanggil juga Bajau Laut, Hmm. tapi yang menginapnya di tengah laut. Hmm. Rumah-rumahnya yang di tengah-tengah Oh, laut, lebih ke laut ya, Prof. lebih ke laut. Oke. Tapi mereka itu tidak tinggal tetapnya di rumah itu, Hmm. kecuali kalau ada melahirkan, Hmm. mereka berkahwin, Ya. mereka pulang ke rumah itu, yang ya rumah pondok-pondok di tengah laut itu ya. Oh, iya, iya. Jadi itu orang bajau laut juga. uh, Kehidupan seharian mereka itu dalam perahu, mengembaralah ke pulau mana yang punya hasil tangkap, Sebagai kemudian nelayan ya, Prof. sebagai nelayan, Mm-mm. tapi yang uh, terlalu um, skillnya, Mm-mm. skalanya sangat kecil. Jadi uh, itu mereka dikatakan antara ada rumah tidak ada rumah. Ya, jadi itu dipanggil sebagai sea nomad kan. Nah, tapi ada juga istilah lain yang dipakai untuk mereka, tapi saya tidak mau menggunakannya karena ia agak derogatory sifatnya. Oh, oke. Jadi saya lebih suka menggunakan mereka itu sebagai bajau laut, tapi bajau laut yang tinggalnya dalam perahu dan sifatnya bergerak, ya, Berpindah-pindah ya, Prof. ya berpindah-pindah. Jadi itu uniknya karena Ya. mereka tidak ada batas, Wilayah ya, Prof. tidak ada Administrasi wilayah. negara mereka Nah, tidak ya, mengenal itu mungkin. tapi bagi kita melihatnya mungkin mereka sebagai stateless ya, Ya. yang tidak punya negara, yang tidak punya ID ya, ataupun itu. Nah, jadi dalam konteks kita studi ritual itu, saya perginya kepada dua kelompok ini, kelompok yang Bajau yang besar tadi Ya. dengan bajau laut yang di pesisir. Oke. Nah, em, pertanyaannya, apakah masih ada ritual-ritualnya? Ada. Oke. Kalau di komunitas bajau laut itu, setiap 3 bulan Hmm. mereka harus melakukan ritual yang dipanggil sebagai Mapa Igal. Igal itu adalah menari. Jadi setiap 3 bulan harus menari di waktu bulan terang dan di waktu itulah dipercayai bahwa leluhur datang bersama. Jadi dalam uh, Mapa Igal itu akan ada yang kita panggil kemasukannya Oh, ya, ya. atau kita panggil Betul-betul. trans karena uh, ada yang masuk
Jadi Arwah bila leluhurnya ya begitu, leluhur Syekh. masuk Iya. dan bersama ya. Mm-mm. Jadi ini kita panggil apa ya? Berlakunya balancing antara manusia dengan spiritual. Jadi apabila berlakunya itu jadi harmony ya between human being and spiritual berlaku. Jadi setiap 3 bulan itu harus dilakukan. Karena apa? Karena mereka mempunyai peralatan yang dipanggil sebagai pusaka, tapi dalam bahasa mereka dipanggil sebagai langkapan. Ya, langkapan itu harus dikeluarkan setiap 3 bulan dan dipertemukan dalam upacara yang dipanggil sebagai mapaigal. Jadi itu ada lanjutannya dengan menanak nasi ya dipanggil sebagai nasi kuning ataupun buas kuning dan kalau tidak dilakukan setiap 3 bulan, setiap 6 bulan harus. Jadi kalau tidak dilakukan setiap 9 bulan harus. Kalau tidak Setiap setiap tahun mesti. Jadi setiap tahun itu upacaranya dipanggil sebagai makpah, makpai bahau. Jadi ritualnya sangat kita panggil sistematik, berstruktur. betul. Jadi hubungannya dengan leluhur yang asalnya dari Filipina itu masih berlangsung. Jadi Oke. kunjungan dari Filipina ke Sabah oleh komunitas Bajau Laut itu sering berlaku. Jadi traffic antara selatan Filipina dengan Sabah itu berlaku. Saya juga pernah dikirim ya oleh komunitas. Oke, kami mau ke sana. Diambillah foto menaiki perahu 4 jam kalau tidak gelombang Perahu ya. tradisional kok. Yang ada motor ya. Sudah ada motor. Kalau yang tradisional mungkin berhari yang baru sampai. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa ritual itu bukan sekadar untuk mengingati leluhur, tapi menjembatani perhubungan persaudaraan yang masih hidup. Ya, jadi bila kita melihat dari segi uh, latent functionnya ya, itu membawa kepada uh, penyatuan, perpaduan, keharmonian ya, bersama keluarga. Dan dalam konteks yang lebih luas kita melihatnya sebagai hubungan antara negara, tapi sifatnya sangat informal. Kenapa? Karena ianya berlaku oleh komunitas yang informal. Karena cross border itu tidak berlaku dalam konteks kita. Ya, karena tidak ada sportnya apa kan, tapi itulah bagi orang Bajo tanah air mereka. Ya, jadi saya melihat ini satu perkara yang masih berlangsung. Jadi keterlangsungan ataupun keberlangsungan komunitas Bajau Laut itu dilestarikan melalui ritual ini. Tradisi mereka. Ya, dan satu lagi ritual yang saya perhatikan yang mempunyai hubungannya dengan alam ini ya, Ya. ataupun persekitaran itu yang dipanggil sebagai Pak Kanduli. Jadi Pak Kanduli ritual oleh orang Bajau Laut ini setiap tahun mereka harus memberikan kita panggil bukan sesajen, tetapi persembahan yang harus diberikan kepada penjaga laut. Bagi mereka ada satu fenomena ya ataupun spirit yang besar yang menjaga laut, Iya. yang mengawali bagi mereka yang mempercayai hasil laut itu dipelihara oleh penjaga laut yang dipanggil sebagai Tuan Laut. Iya, iya. Jadi setiap tahun mereka harus memberikan sembah mereka kepada Tuan Laut itu dalam bentuk music making Oke. dan juga tari ataupun dipanggil sebagai igal tadi. Mm-mm. Tidak ada sesajen yang lain, itulah sesajennya.
hanya memperingati tuan laut itu, tapi ada elemen kita panggil sebagai kemasukan tadi, Iya. trans ya. Jadi bila berlakunya trans itu, maka apa yang ada di pulau itu sudah menyetujui kepada perkara yang mereka lakukan. Oh, Jadi balancing itu berlaku. Ya, jadi inilah kita panggil sebagai apa yang ada pada orang-orang Bajaw itu mengangkat kita panggil di sini amalan yang diturunkan oleh leluhur hingga kini dan sebenarnya masih berlangsung. Oke, jadi agak kita panggil di sini struktur ya, oh ya. ritualnya. Bukan ritual itu dilakukan semata-mata, oh mari kita berritual. Oh Tidak, ya, ya. ya ada peraturannya dan Masa-masa. ada masa-masanya dan ada reasonnya Ya ya mengapa betul. mereka lakukan. Itu adalah yang dipercayai oleh mereka. Tapi bagi kita melihatnya, oh ini sebenarnya tidak cocok. Tapi bagi mereka itulah yang mengawali, kita panggil di sini worldview mereka kan, karena ia embed dalam kita panggil belief system mereka. Jadi dalam amalan keagamaannya sebagai orang-orang Islam, tapi ada yang mereka uh, uh, membawa bersama uh, leluhur itu dalam kehidupan seharian mereka. Nah, jadi kalau saya mau ceritakan ritual yang ada lagi kelompok Bajau yang ini masih ada, Iya, tapi mungkin iya, waktunya iya betul. banyak Karena sekali kan? iya, karena eh, menarik ini Prof. Pada saat Prof tadi menceritakan kan bagaimana suku Bajau yang ada di wilayah Borneo itu kemudian mereka menemui sanak keluarganya yang ada di Filipina bahkan juga di Indonesia itu dan itu tidak menggunakan paspor. Karena memang mereka tidak mengenal batas-batas administrasi negara seperti saat ini kan. Jadi mereka merasa mereka adalah orang Bajau. Mau di Malaysia, mau di Indonesia, mau di Filipina, tapi mereka adalah orang Bajau. Dan itu memang unik sekali. Eh, Begini, Prof, saya ingin mengkaitkan eh, sisi hukum internasional itu indigenous people itu juga merupakan subjek dalam hukum internasional. Sehingga apa? Sehingga eh, pada saat mereka ada hal-hal yang ingin diperjuangkan oleh suku Bajau, ya itu adalah kepentingan suku Bajau, bukan kepentingannya Malaysia, bukan kepentingannya Indonesia, bukan kepentingannya Filipina, karena mereka diakui sebagai subjek dan baru jadi oh iya ternyata ini contohnya jadi relate dengan kalau kajian hukum internasional kebetulan kan di hukum internasional ya Prof. Tuh. Kemudian ini juga Prof. Bicara tadi tradisi ritual memang karena masyarakat Nusantara ya Prof, maksudnya di Asia Tenggara khususnya itu kita memang leluhur nenek moyang kita melakukan seperti apa tadi apa ritual-ritual itu dan bahkan sampai sekarang kadang-kadang percaya nggak percaya gitu kan Prof. Dalam suatu hal itu seperti percaya nggak percaya gitu karena mungkin dari sisi ilmiahnya dianggap itu mah nggak ilmiah. Masa sih gara-gara apa melakukan ritual tidak ikannya jadi lebih banyak misalnya. Karena penjelasan ilmuwan yang lain mungkin ya ya tetap akan banyak karena mungkin lingkungannya masih terjaga misalnya. Eh, tapi eh, bagi sebagian besar masyarakat setidaknya yang saya pahami juga eh, ya masih mengenal itu pantang larang itu juga masih dikenal, gitu kan? Jadi seperti di contoh di Pulau Lawan tadi kan itu apa namanya? Ternyata upacara ritual sebelum memanen lebah itu eh, dari sisi lingkungannya eh, sustainable begitu, Prof. Juga menjaga lingkungan. Kenapa? Karena lebahnya itu tetap akan pulang sesudah madunya diambil karena perginya itu karena apa asap seperti itu. Kira-kira seperti itu.
daripada kalau tidak dilakukan ritual dia rumahnya diserang, dia balik menyerang dan kemudian dia akan pindah ke tempat lain yang kalau misalnya sekitarnya udah hutan industri dia eh, jadi sulit kan karena dalam waktu tertentu nanti hutannya juga pohon-pohon itu akan ditebang. Nah, kalau dari ini Prof, tadi yang dilakukan di Bajau itu eh, eh, apa yang maksudnya begini dari ritual-ritual yang mereka lakukan eh, apakah bisa misalnya ditiru dalam tanda kutip ya Prof atau menjadi rujukan bagi masyarakat pesisir lain untuk tadi mitigasi atau ketahanan mereka menghadapi bencana. Nah, menurut Prof itu bagaimana? Makasih Bu Evi. Ada dua pertanyaan di situ ya. Oke, pertamanya saya ingin uh, meng- uh, mengaitkan kembali apa yang dilakukan oleh kebanyakan komunitas tradisional ini, termasuklah komunitas Bajau ya. Uh, Waktu mendapatkan ataupun menangkap ataupun mengambil penghasilan dari laut itu sebenarnya uh, tujuan asalnya bukan untuk komersial ya, untuk penggunaan seharian. Jadi konsepnya mereka itu kalau menangkap ikan, ikan ditangkap dan dikeringkan Oh, dan secukupnya ya saja, Prof ya. cukupnya aja. Jadi kalau um, dalam konteksnya sustainability dan juga environment kan mereka itu memelihara alam karena apa yang diperlukan itulah yang ditangkap ya yang dipanen ya. Uh, jadi kalau kita mau belajar ya ilmu eh, tradisional itu untuk pelestarian ataupun untuk menjaga alam itu kan amalan yang natural kan Betul, ya. betul. Tapi oleh karena adanya komersial jadi mereka juga um, uh, berubah ya. Ada paradigm. Oke. Oh ya ya betul mau join ya. Iya. Oke. Ada yang uh, oke, nggak apa. Iya, Dikabarin it's ada okay. It's okay. mahasiswa mau gabung, jadi ada sedikit bunyi. Iya Ya. betul betul. Kita teruskan ya. Iya. Jadi mereka juga mengikuti perubahan ya, tanaman ataupun tangkapan, panen secara komersial itu juga dilakukan. Jadi dapatlah mereka em, mendapatkan hasil dan dari hasil itu juga mereka bisa membeli untuk nasi ataupun berasnya dan sebagainya ya. Jadi dalam konteks ini apa yang dilakukan oleh orang-orang Bajau, apa yang tradisionalnya diteruskan dan apa yang perubahan itu mereka juga tidak menolak pada Oh perubahan. iya. Tetapi oleh karena alamnya agak terbatas ya, jadi perpindahan juga berlaku. Contohnya Hmm. orang-orang Bajau yang dari Filipina berkunjung ke Sabah dan mereka juga menerokai alam laut ya, tanam ataupun memelihara. Jadi Betul. orang-orang Filipina itu sangat pakar dalam rumpah laut. Jadi Mm-mm. mereka berkunjung ke Sabah dan mereka juga bersama komunitas lokal itu merancakkan lagi penanaman Rumput rumpai laut. itu. Jadi waktu saya berkunjung ke Sabah ya, masuk ke laut bersama mereka, mereka Hmm. itu berada di tengah-tengah laut. Jadi hasil ya rumpai lautnya itu sangat Bagus mungkin. bagus. Malah Kualitinya bagus ya mungkin. kualitinya bagus. Karena apa? Mereka tahu tentang alamnya, Ya, mereka tahu tentang apa yang bagusnya untuk spesies apa masih untuk organik ya, ditanam. Prof. Iya. Tidak instan. Nah, jadi saya juga turut belajar, Betul. malah apa yang saya pelajari daripada
komunitas Bajau itu saya bawa ataupun transfer pada komunitas indigenous yang ada di Semenanjung Malaysia. Jadi saya bicarakan sama komunitas orang asli ya yang berada di laut di Semenanjung Malaysia itu. Nah, ini dari orang Bajau, dari Sabah. Inilah rumpai lautnya. Saya belajar dari mereka. Jadi mungkin juga Bapak boleh bertanam rumpai ini cara mereka dan alhamdulillah knowledge mereka itu saya transfer kepada Oh orang ya, asli ini. Jadi ya. mungkinan satu hari nanti orang asli ini akan merancakkan lagi rumpai laut itu di Semenanjung Iya. karena di Semenanjung penanaman rumpai laut secara banyak yang seperti orang Bajau di Sabah itu tidak. Jadi Oh ya, eh, kan kita juga mempelajari kan dari betul. mereka dan saya juga rasa bersyukur karena belajar dari mereka dan mungkin satu hari nanti rumpai laut itu menjadi dokongan bagi orang-orang asli yang ada Mhm. di uh, Iya, di Tanjung Malaysia itu yang uh, sedang saya ya bermain sama mereka gitu. iya, Ya. Jadi knowledge itu sebenarnya sentiasa kita panggil rhizomic kan, bercambah. Ya. iya betul. Ini menyenangkan sekali ya, Prof. Jadi having fun, tapi apa hasil penelitiannya itu ada dan memberi kontribusi yang luar biasa bagi masyarakat. Mudah-mudahan nanti eh, di Fakultas Hukum atau di Universitas Riau, kalau kami, saya pribadi sih, Prof ya, bisa kontribusinya itu bisa lebih nyata lah. Iya. Mudah-mudahan, Prof. Nah, ini kita masuk ke sesi tanya jawab ya, Prof. Oh, Ada 40-an apa? Ya, yang hadir di oh Zoom. tadi ya. Ya, jadi ramai juga ini, Prof. Pasti akan ada beberapa pertanyaan dari yang hadir. Boleh nanti raise hand atau ya atau ya emo raise hand boleh diklik bagi yang ingin bertanya. Silahkan terkait materi hari ini. Apa apa tadi? Hmm, Kedengaran, kedengaran kan? Masih ini kecil suara saya, Pak. Iya, ya belum ada yang raise hand, Pak. Nanti kalau misalnya ada, Oh itu ya, ada satu. ya silahkan Pak Ali. Oke, terima kasih Bu Evi. Kedengar suara saya Bu. Silakan Pak Ali. Eh, Terima kasih Hanafi ya. Nah, sedikit ya. Karena kita dari LPPM ini eh, pengelola dari riset ini Pak ya. Dari riset yang didanai di DIPA kita. Jadi saya tadi sedikit eh, membaca tema tadi ya terkait dengan hubungan antara eh, masyarakat adat tadi ya, perubahan iklim. Eh, jadi dari eh, cerita panjang lebar tadi, Prof. Jadi inovasi apa yang bisa kita terapkan di tema atau riset sekarang ini, Prof. Berkaitan dengan masyarakat adat di wilayah Riau mungkin ya khususnya. Nah, itu Prof. Nah, karena saya belum terlalu paham dengan masyarakat adat, uh, karena riset ini membutuhkan inovasi, Prof, ya, inovasi, perkembangan gitu kan. Nah, jadi itu mungkin Prof, sedikit penjelasan atau ini Prof. Terima kasih Prof. Bu Evi. Terima kasih Pak Alis. Ya, apa kira-kira ide inovasi yang bisa bagi masyarakat pesisir atau masyarakat adat ini, Prof? Ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Em,
pertama sekali kita harus memahami masyarakat adat itu terlebih dahulu, karena untuk masyarakat adat menerima kita, memberikan inovasi itu merupakan big challenge, ya. Ya. Karena bagi mereka yang sudah sebati, kita panggil sebati ini apa dah? Sudah sejiwa ya dengan Ya. alamnya. Mereka bagi saya mereka itu sudah mengetahui selok belok alam mereka itu, uh, apapun yang datang kepada mereka itu mereka ada caranya untuk mengatasinya, ya. Jadi mereka mempunyai inovasi mereka sendiri, Hmm. ya, karena kalau kita perhatikan uh, climate change ataupun perubahan iklim yang berlaku, mereka ada cara mereka sendiri. Hmm. Jadi sebelum kita memberikan opini kita untuk melakukan perubahan dengan memberikan inovasi, kita masuk dulu pada komunitas itu dan memahami mereka. Itu yang paling utama. Kenapa? Saya pada minggu yang lalu di didatangi ya oleh saintis bertanya kepada saya, bagaimana saya boleh mengubah komunitas itu untuk menerima peneliti, boleh bermain sama mereka. Iya, oke, ya. Jadi ini bermakna Betul itu bahwa pertanyaannya. kalau kita ingin memberikan apa saja inovasi, karena kita mempunyai banyak kan ide, banyak teknologi ataupun ilmu baru yang boleh kita perkenalkan dan mereka boleh adaptasinya. Tetapi untuk membeli jiwa mereka itu, menerima kepada inovasi kita itu yang uh, besar tantangannya. Ya. Jadi bagi saya, kalau Pak Ali memang ada teknologi yang sendiri kan, tapi untuk diaplikasikan harus kita panggil di sini mendapatkan uh, masyarakat adat itu menerima kita terlebih dahulu, Iya. agar mereka percaya bahwa apa yang Betul. ingin kita lakukan itu adalah untuk mereka, bukan untuk kita Betul. menguji teknologi kita, tapi apa yang ingin kita berikan itu adalah ikhlasnya kepada mereka. Saya melihatnya di situ. Ya, Ya, berarti memang apapun inovasi yang bisa ditawarkan kepada masyarakat adat itu memang karena eh, keperluan dari masyarakat itu sendiri ya, Prof ya. Jadi ya, seperti Prof bilang tadi, bukan karena kita ingin menguji hasil apa penelitian kita, tetapi karena memang dari apa yang mereka perlukan kita hasilkan dan kemudian mereka akan dengan senang hati nantinya bersedia menerima atau ya, mengimplementasikan hasil penelitian kita yang memang sudah melibatkan ya. masyarakat adat itu sendiri. Ya, mungkin saya bisa lanjutkan ya. Kenapa Ali bertanyakan tadi, masyarakat adat yang terbaru yang saya perkenalkan rumpai itu yang tidak pernah ada rumpainya komunitas mereka. Tetapi karena kita sudah diterima ya oleh komunitas ini, jadi saya bilang begini, ini Pak, saya bawa dari Sabah untuk kita coba. Bukan uh, maksudnya untuk Bapak coba, tetapi Oke. untuk kita coba. Karena saya merasai bahwa ini ada potensinya dan lautnya Bapak ini airnya, waduh. Jadi ia Iya, merasa itu kan iya. teruja untuk mencoba. Malah setelah setelah berlaku beberapa minggu memasukkan rumpai itu, dia sendiri melakukan inovasinya. Bila dia menelepon saya, Pak Hanafi, saya melakukan menambah benih ini dengan melakukan ini untuk melindungi kotoran nyangkutnya kepada rumpai saya. Dia memasukkan itu botol air itu dilindunginya rumpai itu. Nah, ini menunjukkan bahwa kita memberikan dia satu inovasi, tapi dia menambah inovasinya Bisa menerima. mengikut
Iya. alamnya. Jadi ini bermakna bahwa apa yang kita lakukan itu bersama, dia bisa menerima, malah ia akan lebih ke depan lagi karena ia merasakan ada manfaatnya kepada dia, bukan untuk kita. Betul-betul. Prof, ini karena temanya ngopi yuk, Oh, silakan oke. Prof, sudah Terima disiapkan kasih. ini. Ya, silakan satu penanya lagi. Ya. Oh ya, oh mohon maaf sekali ini. Ya, Oh, Pak Suyanto iya, lagi, Pak Suyanto dan Pak Ibu Wahyudi ya. Pak Wahyudi. Iya, Pak Wahyudi ya. Eh, Nanti aja kita ngobrol Iya, lainnya. boleh, boleh. Itu nanti akan di-share juga kontak email Prof. Hanafi. Jadi bagi audiens, Bapak Ibu audiens yang barangkali ingin mendiskusikan hal-hal terkait khususnya apa yang disampaikan atau eh, secara luas bidang antropologi, budaya, nah itu nanti bisa menghubungi. Bersedia ya Prof ya dihubungi untuk berdiskusi lebih lanjut. Gitu. Demikian karena waktu juga yang membatasi kita, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Prof. Hanafi yang sudah bersedia hadir dalam acara pagi hari ini, juga kepada tuan rumah host penyelenggara kegiatan hari ini yaitu LPPM Universitas Riau, kepada seluruh tim yang uh, ikut berkontribusi, memberikan kontribusi luar biasa untuk kegiatan pada pagi hari ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih, Prof.